Samsung Galaxy M Series adalah salah satu senjata dari Samsung untuk menyerang mid-range to low-range market HP, seperti Realme, Xiaomi, atau Asus. Dan di video kali ini gue bakal nge-review Galaxy M20. Kira-kira ampuh atau tidak serangannya? Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Dan ini dia Samsung Galaxy M20. Oke, jadi yang pertama gue mau bahas itu dari harga dan speknya. Jadi ini tuh harganya untuk varian yang 3GB dan 32GB internal storage itu harganya 2,8 juta. Yang menurut gue untuk harga segitu tuh sedikit mahal. Tapi ya guys, untuk harga segitu tuh kalian dapat screen 6,3 inch, Full HD Plus display, PLS TFT, terus juga kalian dapat triple SIM slot, USB Type-C, 5000 mAh baterai yang juga support fast charging, dual kamera yang satunya berperan untuk wide angle, dan juga kalian dapat chipset paling baru dari Samsung yaitu Exynos 7904 yang kira-kira performance-nya mirip-mirip sama Snapdragon 636. Oh ya, dan seperti biasa buat kalian yang tertarik dengan produk ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke, dan selanjutnya mari kita bahas desain dan displaynya. Nah, jadi untuk desain atau build-nya tuh ini terbuat dari polikarbonat belakangnya, semuanya dari polikarbonat plastik. Tapi ini gak tau cuma perasaan gue aja, tapi dibanding dengan Realme 2 Pro atau Asus Max Pro M2 yang udah gue pernah review dan gue pernah komparasi, kalau kalian penasaran kalian bisa klik kartu kanan atas. Tapi ya, dibandingkan dengan HP-HP itu, HP ini tuh feelingnya lebih kokoh. Jadi si plastiknya tuh kayak sedikit lebih kokoh rasanya, dan yang pastinya lebih scratch resistant dibanding si Max Pro M2. Karena waktu itu gue pakai Max Pro M2 tuh baru beberapa hari tanpa casing, udah lecet lagi. Padahal gue makainya juga nggak terlalu rough. Tapi ya overall ini feeling di tangan tuh nyaman banget karena dia itu curve belakangnya. Oke, dan di belakang juga ada fingerprintnya. Dan untuk fingerprint speednya juga khas Samsung. Nggak terlalu cepat karena seperti kita tahu juga di Galaxy S9 pun yang flagship device, dia itu fingerprintnya lumayan lama. Jadi ya untuk fingerprint kira-kira butuh waktu 1 detik sampai si HP-nya unlock. Dan juga di depan kan bisa pakai Face ID juga. Dan untuk kecepatan si Face ID-nya juga lumayan cepat. Jadi bisa kita lihat gini, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Memang nggak secepat Realme yang kalau di Realme 2 Pro tuh kan hampir instan. Tapi di sini udah lumayan cepat lah dibanding sama Max Pro M2. Oke, dan ngomongin bagian depan juga, dia itu layarnya 6,3 inch, Full HD Plus display, dan dia itu pakai PLS TFT display. Nah, sebelum kalian komplain karena itu pakai TFT display bukan pakai IPS kayak HP-HP lainnya, ini tuh walaupun cuma pakai TFT display, tapi gue bisa bilang quality si displaynya tuh nyamain HP-HP lain yang pakai IPS display loh. Jadi untuk quality display-nya juga sharp, detail, dan juga warnanya juga natural. Cuma ada satu hal yang mungkin bagi kalian itu kelemahan, yaitu si layarnya tuh nggak pakai Gorilla Glass, tapi pakai proteksi layar lain, yaitu Asahi Dragontail Pro. Yang katanya mirip-mirip sama Gorilla Glass 3 lah. Oke, dan satu hal lagi juga untuk si ambient light sensornya. Jadi kalau misalnya kita ke atas, dan kita lihat si auto brightness, di sini ada option auto brightness kan. Tapi walaupun dia itu ada option auto brightness, dia itu nggak punya ambient light sensor. Jadi dia itu si auto brightness-nya pakai si kamera depan untuk ngatur si brightness-nya. Dan gue bisa bilang selama pakai HP ini tuh, si auto brightness-nya nggak sebagus ambient light sensor. Kadang-kadang tuh suka terang sendiri atau nggak kadang-kadang suka gelap banget. Jadi ya ini salah satu kelemahan di HP ini tuh dia nggak punya ambient light sensor. Khas Samsung banget. Tapi ya guys, ngomongin layar juga, ini tuh visibility di bawah sinar matahari juga solid banget. Kalian masih bisa ngelihat dan bisa ngebaca layar, walaupun si layarnya tuh sedikit gelap tapi masih bisa dibaca. Oke, dan selanjutnya mari kita moving on ke kameranya. Nah, jadi ini tuh kamera belakangnya tuh 13 megapiksel dengan bukaan 1,9, dan yang satu lagi berperan sebagai wide angle itu 5 megapiksel. Dan untuk kamera depannya ini 5 megapiksel dengan bukaan f2,2. Tapi ya guys, untuk gambar yang diambil ini lumayan bagus. Gambar yang diambil tuh bisa detail dan sharp, walaupun kadang-kadang kalau misalnya di kondisi pencahayaan tertentu, lebih tepatnya tuh pencahayaan yang kurang cahaya, gambarnya tuh bisa sedikit wash out. Dan ngomongin kurang cahaya, di low light juga ini sebenarnya kurang bagus. Gambar tuh jadi wash out banget dan banyak noise. Kalau dibandingin sama Realme 2 Pro, yang pastinya si Realme 2 Pro tuh jauh lebih menang dibanding si Galaxy M20. Oke, dan selanjutnya untuk front kamera, sama halnya dengan si wide angle. Karena dia itu cuma 5 megapiksel, jadi gambar yang diambil tuh sangat soft. Jadi bisa kita lihat di sini. Walaupun gambarnya tuh si warnanya tuh lumayan natural, tapi dia itu si detailnya tuh kurang. Tapi kalau untuk di post di Instagram, menurut gue ini udah lumayan acceptable lah. Oke, dan selanjutnya untuk si videonya, dia itu cuma bisa nge-record sampai Full HD.
Jadi nggak bisa sampai 4K atau nggak bisa sampai Full HD 60 fps. Dan dia juga nggak punya electronic image stabilization, jadi gambar yang diambil juga sedikit goyang, atau goyang banget sih sebenarnya. Tapi ya guys, ini dia sampel videonya, jadi kalian bisa nilai sendiri deh. Oke guys, dan selanjutnya kita moving on ke si audio quality-nya. Yang pertama kita bahas dulu audio quality via 3.5mm headphone jack. Nah, jadi walaupun ini tuh disebutnya HP mid-range, tapi di sini juga dia udah support Dolby Atmos. Ini bisa kita lihat di sini. Tapi yang bikin beda dengan flagship HP lainnya seperti Galaxy S9, ini tuh Dolby Atmos-nya hanya untuk di headphone jack. Oke, dan untuk audio quality dari headphone jack plus Dolby Atmos-nya nyala, gue bisa bilang ini audio quality-nya terbaik di kelasnya. Dibanding sama Max Pro M2 atau Realme 2 Pro, ini audio quality-nya jauh lebih baik. Si volumenya tuh bisa keras, dan untuk audio quality-nya sendiri itu clear banget, enak. Bass-nya juga punchy, dan berkat si Dolby Atmos yang nyala itu, si soundstage-nya jadi luas banget. Yang artinya suaranya tuh jadi lebih surround. Yang pastinya jadi lebih enjoyable to listen. Tapi gue nggak bisa bilang hal yang sama dengan si speakernya. Jadi dia itu cuma mono, speakernya cuma di bawah doang. Dan walaupun suaranya tuh bisa keras dan gak ada distorsi, vokalnya juga jernih, tapi menurut gue si mid-range atau si instrumennya itu sedikit kurang kedengeran dan terlalu terdominasi sama vokal. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Realme 2 Pro, speakernya masih lebih jauh baik ini kok. Tapi kalau misalnya dibandingin dengan Zenfone Max Pro M2, pastinya speaker yang di HP itu jauh lebih baik. Tapi ya guys, untuk lebih detailnya, ini dia sampel speakernya. Oke, dan selanjutnya untuk gaming performance-nya. Jadi dia itu kan pakai CPU Exynos 7904 dengan GPU Mali G71 MP2. Dan kalau untuk main game-game casual ini gak ada masalah sama sekali. Gamenya bisa dijalanin dengan smooth dan nyaman. Tapi beda ceritanya kalau misal kalian main game-game berat kayak PUBG atau Asphalt 9. Pas gue main PUBG itu gue harus diturunin settingnya ke balance dan framerate medium untuk dapat framerate yang stabil walaupun kadang-kadang masih suka sedikit stuttering. Dan walaupun HP ini masih bisa main game berat kayak PUBG, tapi gue nggak terlalu rekomen. Karena kalau misal kalian main game berat itu terlalu kelamaan, si HP-nya tuh bakal panas banget dan si performance-nya tuh bakal jadi jelek banget, bakal nge-lag banget experience-nya. Jadi ya menurut gue ini HP emang bukan buat gaming, karena seperti kita tahu, Exynos itu memang fokusnya tuh lebih ke day-to-day usage, bukan ke gaming. Jadi ya guys, buat kalian yang nyari HP ini buat gaming, gue nggak rekomen. Oke, dan ngomongin day-to-day usage, langsung aja kita move on ke si UI experience-nya. Nah, jadi ini tuh pakai Samsung Experience UI 9,5 yang berbasis Android Oreo. Dan si Samsung Experience UI-nya tuh ini khusus dibuat untuk Galaxy M Series. Yang katanya tuh lebih enteng dan lebih bagus performance-nya dibanding Samsung Experience UI yang ada di HP Samsung lainnya. Tapi ya guys, untuk performance-nya untuk day-to-day usage, untuk sehari-hari, ini lancar banget, gak ada masalah. Multitasking juga masih smooth, walaupun kadang-kadang ada sedikit stuttering, tapi si stutteringnya juga nggak terlalu sering. Oke, dan satu hal lagi buat kalian yang suka entertainment atau suka nonton Netflix, ini HP bikin gue surprise udah support Widefine L1. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita ke DRM Info, bisa kita lihat dia itu udah support Widefine L1. Yang artinya kalau misalnya kalian suka nonton Netflix, ini tuh bisa nonton sampai resolusi HD. Yang pastinya bakal jadi hal positif dibandingin dengan Realme 2 Pro yang cuma sampai L3, yang artinya cuma bisa nonton sampai SD resolution atau 480p. Tapi ya guys, untuk overall ini performance-nya mantep banget. Untuk day-to-day usage ini benar-benar acceptable. Dan si UI-nya juga menurut gue kerasa lebih enteng dibanding original Samsung Experience UI. Oke guys, dan yang terakhir langsung aja kita ke battery life-nya. Jadi dia itu baterainya sebesar 5000 mAh dan juga udah support fast charging.
Dan untuk ketahanan baterainya sendiri ini impresif banget. Dan setahu gue ini ketahanan baterainya walaupun sama kayak Max Pro M2 yang juga 5000 mAh, tapi menurut gue ini sedikit lebih bagus. Jadi bisa kita lihat ini gue udah pakai HP ini 2 hari dan 2 jam. Dan dia itu masih ada sisa 21%. Dan bisa kita lihat juga ini screen on time-nya 6 jam. Yang mungkin bagi kalian itu nggak terlalu banyak, tapi ini tuh 2 hari loh. Jadi kalau misalkan kalian cuma pakai untuk sehari, ini screen on time-nya bisa mencapai 9 atau 10 jam. Which is impressive banget. Dan juga hal lain yang bikin impresif, yaitu si charging time-nya. Gue ngecas dari 20% ke 100% itu hanya butuh waktu 2 jam. Yang pastinya lebih cepat dibanding Realme 2 Pro ataupun Max Pro M2 yang kalau ngecas tuh lama banget bisa sampai 3 jam. Jadi untuk baterainya ini salah satu selling point si HP ini. Tapi ya guys, untuk overall opini gue, untuk harga 2,8 juta, emang sebenarnya tuh lumayan susah direkomend. Karena banyak HP lainnya kayak Asus, Realme, ataupun Xiaomi yang dengan harga segitu tuh kalian dapat performance yang lebih worth it dibanding si M20. Tapi sebenarnya HP ini solid banget loh. Build-nya yang menurut gue itu paling bagus di harganya, dan juga UI-nya yang lebih polis dibanding for example Realme yang pakai ColorOS, audio quality via headphone jack-nya yang bagus banget, dan juga ini satu-satunya HP di kelasnya yang udah pakai USB Type-C, baterai besar, dan juga support fast charging. Ya karena Redmi Note 7 kan belum resmi Indonesia. Tapi ya guys, gue rekomen HP ini buat kalian yang suka multimedia. Karena selain baterai besar juga, ini tuh udah support Wi-Fi L1, yang ngebuat HP ini tuh cocok banget buat kalian yang suka multimedia usage. Tapi ya kalau aja Samsung bisa turunin harganya at least ke 2,5 juta untuk varian yang 3GB RAM, yang menurut gue kalau harganya tuh segitu, HP ini tuh bisa worth it banget dan bisa nyaingin si Asus atau Realme sekalipun. Tapi ya guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ngomongnya terlalu cepet. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.